Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang keistimewaan daripada surat Al-Insyirah. Surat ini cukup populer di kalangan media sosial ataupun offline. Ini menjadi surat motivasi untuk kita, rasa percaya diri yang lebih tinggi dan rasa hanya berharap kepada Allah. Jadi guys, aku belajar tentang apa sih arti surat Al-Insyirah ini. Ternyata banyak banget maknanya. Dari surat Al-Insyirah itu yang artinya melapangkan. Dan surat ini diturunkan ketika Nabi itu sedih, sangat berputus asa karena ketika beliau berdakwah banyak masyarakat yang menentangnya. Allah menghiburnya dengan menghadirkan surat Al-Insyirah ini sebagai bentuk untuk menghibur dan membuat hatinya gembira lagi. Dan teman-teman tahu nggak makna daripada surat Al-Insyirah ini? Sebelum aku bahas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi guys, kayak ini menjadi salah satu motivasi sendiri buat aku dari apa yang aku pelajari, karena selayaknya kita tahu Al-Quran itu bisa menjadi pedoman, referensi, atau pembelajaran untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebaik-baik ilmu ialah ketika kita mampu dan mau mengkaji atau memahami isi daripada Al-Quran itu tersendiri. Dan bahkan kita belajar tentang surah Al-Insyirah ini, alam nasyrah laka sadrah. Bukankah Muhammad Allah sudah melapangkan dadamu? Zakna angka wizrah. Bukankah Allah sudah meringankan tugas-tugasmu? Dan bukankah Allah sudah meringankan punggungmu? Kayak Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah bahwa kamu gak perlu sedih. Allah sudah melapangkan hatimu. Allah sudah meringankan semua tugas-tugasmu. Allah juga sudah meringankan semua punggung-punggungmu. Dan juga Allah mengangkat derajatmu dengan sering menyebut nama-namanya dalam Al-Quran. Jadi guys, kayak ini menjadi motivasi untuk kita sendiri. Dan pada saat itu Rasulullah pun sangat gembira dan tidak lagi bersedih. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Ketika kita dihadapkan oleh masalah atau ujian itu sangat memberatkan kita, kita bisa menjadikan surat Al-Insyirah ini sebagai pengamalan untuk diri kita bahwa bukankah Allah sudah mengelapangkan hatimu atau hati kita dengan meringankan tugas-tugasmu, dengan meringankan punggungmu. Dan ketika kita mampu dan bisa melewati semua ujian itu, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Karena sebenarnya hidup itu memang penuh dengan masalah, ujian, atau problem dimana kita harus bisa mengatasinya dengan sangat baik, dengan seksama, dengan kayak menjadikan soal Indonesia sebagai bentuk move on terbaik daripada kehidupan kita. Kita lanjut di ayat kelimanya. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Guys, aku nggak sebutin semua ayat-ayat atau perincian hadis artinya, tapi aku cuma sebutin apa yang aku pahami. Dan kayak aku lupa-lupa gitu tapi aku paham tentang inti pada surah ini. Aku coba untuk jelasin kepada teman-teman. Daripada ayat kelima dan keenam ini menjelaskan tentang di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ini Allah ulang 2 kali. Dan ketika itu Rasulullah sangat-sangat merasa senang karena ini menjadi satu titik terang untuk Rasulullah sendiri dan bahkan untuk kita, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita merasa sulit atau diuji yang sangat-sangat berlarut, Allah akan menjadikan kesulitan itu dengan kemudahan. Ya walaupun terkadang kita belum merasakan atau di titik merasakan kemudahan itu, tapi jalan kesulitan-kesulitan yang kamu lalui itu, maka pada akhirnya ketika kamu mampu melewati dengan ikhlas, dengan tulus, maka Allah akan timbulkan atau hadirkan akhirnya pada kemudahan yang membuat kita itu sadar betapa sangat membahagiakan, betapa sungguh besarnya hikmah Allah yang kita saja nggak pernah membayangkan hikmahnya sangat-sangat besar. Jadi guys, kayak kalau kita sekarang diuji atau ada masa hidup, jangan pernah berkeluh kesah, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jalani saja kesulitan-kesulitan itu dengan
berusaha menjadi versi terbaikmu, karena pada akhirnya kamu akan menemukan kemudahan seperti yang dirasakan Rasulullah ketika Rasulullah itu di Makkah. Rasulullah itu banyak banget diuji, banyak diguncing, banyak orang-orang yang menentangnya. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah, dan itu juga bisa menjadi preferensi kepada kita ketika kita sekarang dihadapkan dengan banyak masalah atau banyak ujian. Maka Allah akan memudahkan kita, atau di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan itu Allah ulang 2 kali. Kita harus yakin itu, dan pastinya nantinya kita akan merasa bahwa oh, begitu panjang perjalanan hidupku, begitu sulit ujian-ujian yang Allah berikan, ternyata ini hikmah yang Allah berikan kepadaku, ini hasil daripada kesabaranku. Dan semoga kita merasakan kemudahan-kemudahan itu pada akhirnya, dan kita bisa merasakan betapa sangat baiknya Allah, betapa sangat sempurnanya jalan hidup yang Allah berikan. Dan kedua ayat terakhir yaitu faiza farakta fansab wa ila rabbuka farghab, yang artinya faiza farakta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya setelah kamu lakukan kebaikan, maka bergegaslah untuk melakukan kebaikan yang lain. Intinya daripada surat 2 terakhir daripada surat ini mengajarkan kita tentang arti move on. Kayak ketika kita sedang dalam melakukan suatu hal ini, jangan berlarut untuk melakukan hal itu saja, tapi bergegaslah untuk menjadi versi yang terbaik daripada dirimu. Kayak ketika kita sedih atau diuji, jangan kayak kita berlarut daripada kesedihan atau ujian itu, tapi carilah tempat-tempat yang lebih baik untuk kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan pada akhirnya daripada surat ini Allah menjelaskan bahwa hanya kepada Allah lah kamu berharap. Jadi ini sangat menampar kita untuk kayak dalam hidup seharusnya kita akan dan terus dan selalu mencoba berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu apa kebaikan dan kebutuhan kita. Hanya Allah yang tahu apa yang kita inginkan, dan hanya Allah yang tahu apa yang menjadi yang terbaik bagi kita. Kayak berharap kepada Allah itu gak akan pernah sia-sia, dan itu janji Allah dalam surat Al-Insyirah di akhir suratnya. Kita lebih baik berharap kepada Allah, karena ketika kita berharap kepada manusia, terkadang harapan kita itu hancur, musnah. Bukan karena manusianya, tapi memang sifat manusia itu gak ada yang sempurna, dan hakikatnya manusia itu memiliki kelemahan. Jadi yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha segalanya Allah, dan kita patut berharap kepada Allah, karena kita gak akan pernah kecewa ketika kita berharap kepadanya. Kayak apapun yang kita inginkan, kayak misal kita ingin ini atau itu, lebih baik kita berharap atau berdoa kepada Allah. Untuk Allah kabulkan atau tidak, itulah yang terbaik untuk kita. Dan kita belajar untuk selalu ikhlas, syukur, dan ridha atas apapun takdir dan ketetapan bagi Allah. Maksudnya kita harus ridha atas apapun ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan pastinya akhir daripada rasa ridha itu, akhir daripada keridhaan Allah kepada kita itu, maka Allah akan menghadirkan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, karena Allah sudah ridha kepada kita, dan kita juga ridha dengan semua ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kayak surah ini mengajarkan kita tentang berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan takdir, move on daripada masalah hidup, dan terus melapangkan hati kita untuk selalu lapang, karena Allah memang sudah melapangkan hati kita. Seberat apapun masalah dan ujian kita, Allah yakin kita mampu dan bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Maka Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi walaupun sebesar apapun dan seberat apapun ujian kita, yakinilah hati kita itu tetap lapang, karena Allah yang melapangkannya. Jadi guys,
Itu yang aku ketahui tentang surah Al-Insyirah. Jika ada kekurangan dan kelebihan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat untuk sama-sama sharing, dan mohon maaf jika aku memiliki apa yang aku sampaikan itu keliru, tapi aku berusaha untuk sharing kepada teman-teman karena aku juga bukan orang yang banyak ilmu, tapi aku terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.